Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralen Billy Fideli dengan NIM 1872150121. Tugas UAS Ekonomi Publik. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pemerintah dan pencemaran lingkungan. ISO 14000. ISO 14000 mengacu pada serangkaian standar sukarela di bidang lingkungan. Rangkaian standar ISO 14000 menyangkut sejauh mana perusahaan meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya, dan terus memantau dan meningkatkan kinerja lingkungannya sendiri. Yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, aktivitas yang menggunakan standar ISO 14000 menghendaki aktivitas pengurangan dampak merugikan terhadap lingkungan dan peningkatan terhadap kinerja lingkungan. ISO 14000 didirikan karena banyaknya perusahaan yang tidak lolos uji lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Manfaat ISO 14000 dalam tata kelola lingkungan perusahaan. Isu lingkungan akhir-akhir ini menjadi tema yang sangat diperhatikan dalam kalangan internasional. Dalam dunia bisnis, isu ini menjadi trending agar perusahaan menciptakan kondisi lingkungan yang baik dan terkondisi. Suatu perusahaan dituntut menerapkan sistem manajemen untuk mengelola permasalahan yang terkait dengan lingkungan atau pencemaran, penggunaan sumber daya dan daya energi, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Upaya pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan, yaitu 1. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Kedua, yaitu menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Ketiga, yaitu melakukan penghijauan. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. 1. Memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Keempat, yaitu mengembangkan sektor informal. Kelima, program transmigrasi. Yang keenam, peningkatan investasi. Kebijakan fiskal dan kebijakan sektor real. Kebijakan real adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara langsung, contohnya subsidi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah pelaksanaan wajib dipatuhi seluruh wajib pajak. Pemungutan dan pengawasannya dilakukan aparat pemerintah. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering disebut dengan APBN. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.